Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, saudara-saudara kita, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di Sumatera sedang mengalami suatu bencana atau musibah. Melihat situasi dan kondisi ini, bencana ini yang menimpa saudara-saudara kita para pemilik negara yang bertempat tinggal di Sumatera, apa yang terlintas dalam akal pikiran, rasa, dan karsa kita sebagai pemilik dari negara ini? Apakah ada yang terlintas di dalam akal pikiran, rasa, dan karsa kita bahwa ini, bencana ini adalah takdir? Atau ada yang terlintas dalam pikiran bahwa ini adalah kesalahan Presiden Prabowo dalam mengelola negara? Atau ada yang terlintas dalam pikiran, bodoh amat, kita tidak bisa membantu, ini kan urusannya para pengurus negara ini. Lintasan-lintasan pikiran ini mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari takdir. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, menurut pemikiran filsafat realitas, takdir itu tidak ada. Pengertian takdir yang selama ini kita miliki adalah sesuatu hal yang sudah dari sononya, atau sesuatu hal yang tidak bisa diubah. Begitu kan? Contoh, kematian itu adalah takdir. Kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Ini adalah takdir, yang disebut takdir. Setiap wanita mengalami datang bulan atau menstruasi. Ini juga kita sebut takdir. Dan seterusnya. Pengertian takdir yang selama ini kita miliki. Kini, setelah datangnya filsafat realitas, pengertian takdir sudah dihapus oleh filsafat realitas. Sebab takdir itu tidak ada. Bagaimana penjelasannya? Semua gerak kehidupan di bumi dan di alam semesta sudah diatur oleh suatu sistem, namanya hukum alam. Hukum alam berdiri di atas 3 hukum dasar. Hukum dasar pertama yaitu hukum berproses menuju ke suatu tujuan. Hukum dasar yang kedua yaitu hukum sebab akibat atau hukum antrian.
Dan hukum dasar yang ketiga adalah hukum gejala-gejala. Hukum dasar pertama yaitu hukum berproses menuju ke suatu tujuan. Hukum ini mengikat tumbuhan, hewan, dan manusia. Semua tumbuhan, hewan, dan manusia wajib menjalani proses untuk menuju ke suatu tujuan. Kemana tujuannya? Ini pertanyaan baru, bukan? Kemana tujuan hewan, manusia, dan seterusnya? Menurut hukum alam, hukum dasar pertama dari hukum alam, ada dua tujuan. Pertama, menuju ke kerapuhan, kepunahan, atau kematian. Kedua, menuju keabadian atau kekekalan. Manusia karena memiliki kebudayaan, yaitu kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsa atau disebut jiwa, oleh hukum alam diberikan dua pilihan. Mau menuju kemana? Menuju ke kerapuhan, ke kepunahan, atau ke kematian, atau menuju ke keabadian atau kekekalan. Ini adalah kebebasan memilih untuk kita manusia. Paham ya? Kehidupan dan kematian itu adalah masalah teknis atau masalah teknologi. Contoh, manusia berawal dari sperma, kemudian berproses menjadi zigot, lalu menjadi embrio, kemudian menjadi bayi, lalu anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Ya kan? Setiap kita mendengar berita tentang kematian, maka akan terlintas di dalam akal pikiran kita dua pikiran. Apa penyakitnya dan sudah sepuh atau sudah rapuh? Apa penyakitnya dan sudah sepuh atau sudah rapuh? Ini adalah masalah teknis atau masalah teknologi, bukan? Nanti di 5 era peradaban baru, usia manusia minimal 175 tahun. Barulah disebut sepuh, sudah sepuh. Jika berangan-angan lagi, setelah 5 era peradaban kita selesaikan, realitas apa yang akan kita hadapi? Apakah kita bisa mencapai keabadian? Tidak tahu. Semua masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan adalah masalah teknis atau masalah teknologi. Dari masalah kemacetan lalu lintas sampai masalah kejiwaan adalah masalah teknis. Jadi, bencana Sumatera bukanlah takdir, ya kan? Tapi masalah teknis atau teknologi. Apa yang menyebabkan terjadinya bencana Sumatera itu? Kenapa Sumatera dan seterusnya? Bisa ditanyakan, bukan? Ini pertanyaan teknis.
Sekarang berlanjut. Lintasan pikiran yang kedua adalah bencana Sumatera itu adalah kesalahan Presiden Prabowo dalam mengelola negara. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, fakta-fakta terjadinya bencana banjir Sumatera adalah adanya fakta curah hujan yang ekstrim, adanya fakta hutan yang gundul, kemudian adanya fakta hutan pohon kelapa sawit banyak, kemudian adanya curah hujan yang agak lama. Dari fakta-fakta ini, maka proses terjadinya bencana banjir adalah hujan yang lebat, airnya tidak dapat diserap oleh tanah yang gundul dan tidak dapat diserap oleh hutan kelapa sawit. Pohon sebenarnya, bukan hutan, kelapa sawit. Kemudian dari peristiwa banjir itu, kayu gelondongan hasil penebangan hutan terbawa oleh banjir sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Jadi penyebab banjir adalah adanya fakta hutan gundul. Ya kan? Penyebab hutan gundul adalah adanya pengusaha yang menebang pohon-pohon di hutan. Dan pengusaha ini sudah mendapatkan izin dari Presiden Prabowo. Jadi kesimpulan dari peristiwa bencana Sumatera adalah Presiden Prabowo adalah tersangka utama penyebab terjadinya bencana banjir. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah Presiden Prabowo kita salahkan sebagai biang kerok bencana Sumatera ini? Bisa? Jawabnya, tentu saja tidak bisa. Namun kita bisa mintai pertanggungjawabannya atas perilaku dan perbuatannya itu. Kenapa Presiden Prabowo tidak bisa kita salahkan? Sebab atau karena semua perilaku dan perbuatan Presiden Prabowo adalah dalam rangka mematuhi atau patuh sama aturan main atau patuh sama sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Sistem berbangsa dan bernegara kita itu sudah kadaluarsa alias sudah basi. Presiden Prabowo hanya mau mendengar dan hanya mau patuh sama perkataan-perkataan dari sistem. Presiden Prabowo tidak akan mau mendengar, apalagi patuh sama perkataan-perkataan dari junjungan kita semua, yaitu Undang-Undang Dasar. Jika Presiden Prabowo tidak mau patuh sama perkataan sistem, maka runtuhlah sistem itu dengan sendirinya. Karena tidak ada yang mau patuh. Kepalanya tidak mau patuh, ya kan? Jadi ciri-ciri sistem yang sudah kadaluarsa
alias sudah basi adalah setiap kali sistem berbangsa dan bernegara mengeluarkan suatu kebijakan, peraturan, keputusan, perundang-undangan, dan seterusnya, maka kebudayaan, yaitu kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsa kita atau jiwa kita akan mengalami gejala-gejala seperti pusing, sakit perut, mual, enek, gumoh, marah, dan bodoh amat. Gejala-gejala ini sudah kita alami selama 80 tahun. Iya kan? Jadi kesimpulan dari terjadinya bencana Sumatera adalah Presiden Prabowo tidak bisa kita salahkan, namun bisa kita minta pertanggungjawabannya. Kemudian lintasan pikiran yang terakhir, yang ketiga, atas terjadinya bencana Sumatera adalah bodoh amat, kita tidak bisa membantu. Ini kan urusannya para pengurus negara kita. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, menurut perkataan dari ilmu administrasi negara, yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara mengelola organisasi negara, itu mengatakan dalam mengelola organisasi negara, maka para anggota organisasi negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pemilik dan kelompok pengurus. Pembagian ini berfungsi untuk memperjelas batas-batas dalam melakukan semua kegiatan organisasi. Dalam video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tugas dari para pengurus negara adalah mengurus segala kebutuhan para pemilik negara, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, dan mengelola serta menjalankan organisasi negara berdasarkan ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara atau administrasi publik itu sudah sangat lengkap mengajarkan cara mengelola dan menjalankan organisasi negara. Dari cara menyelesaikan masalah, cara mengantisipasi suatu masalah, sampai dengan cara mencapai suatu tujuan organisasi. Semua lengkap diajarkan. Dengan rendah hati dapat dikatakan bahwa ilmu administrasi negara adalah satu-satunya ilmu yang dapat membawa suatu negara menjadi sejahtera dan makmur, maju, peradabannya maju. Namun dengan satu syarat. Syaratnya, para pimpinan organisasi harus pimpinan organisasi negara, yaitu dari presiden, menteri, gubernur, dan seterusnya. Itu mereka harus mau dan patuh sama semua perkataan-perkataan dari ilmu administrasi negara. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika ilmu administrasi negara
sampai seperti itu, dapat membuat makmur, hidup tenang, dan seterusnya, maka kenapa ada bencana Sumatera? Nah, saudara-saudara, para pemilik negara ini, kenapa ada bencana Sumatera? Sebab Presiden Prabowo tidak mau patuh sama perkataan-perkataan dari ilmu administrasi negara. Jika Presiden Prabowo patuh, maka bencana Sumatera bisa dicegah dan diantisipasi sejak awal. Bukankah penyebab utama bencana Sumatera adalah soal perizinan, ya kan? Ingat 3 fakta yang ada penyebab banjir besar Sumatera. Namun penyebab utamanya adalah soal perizinan, ya kan? Namun Presiden Prabowo hanya mau patuh sama perkataan-perkataan sistem. Padahal sistem berbangsa dan bernegara kita sudah kadaluarsa alias sudah basi. Jadi kita para pemilik negara ini, jika kita para pemilik negara ini tidak mau menata sistem berbangsa dan bernegara kita, maka siapapun presidennya akan selalu terjebak perilaku dan perbuatannya seperti Presiden Prabowo. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.